Artificial sendiri itu ada salah satu program dari Mavindo dan diselenggarakan nggak hanya di Sidoarjo atau Surabaya aja, diselenggarakan di berbagai wilayah dimana Mavindo sendiri itu awalnya organisasi periksa fakta yang kemudian pada akhirnya mengikuti perkembangan teknologi dan ada salah satu program dan dilaksanakannya program ini di wilayah-wilayah di Indonesia di mana program ini menjelaskan apa itu KA Kecerdasan Artificial dan kegunaannya terutama bagi para guru gitu ya, karena guru sendiri juga perlu beradaptasi bagaimana cara menggunakan KA yang baik dan bijak dan bagaimana cara menggunakan prompt seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu. Ini program ini diikuti berapa dari sekolah-sekolah mana aja? Nah, kalau program ini sendiri itu kan bukan dari sekolah, dari Mavindo sendiri, dari Mavindo, dan diikuti oleh wilayah-wilayah di Mavindo, kayak contohnya Sidoarjo. Ini yang adakan acara ini Mavindo Sidoarjo. Kemudian ada juga Mavindo Bogor, seperti itu Pak. Jadi ini bentuk kolaborasi antara Mavindo Sidoarjo dan juga Universitas Hayam Wuruk Surabaya, kayak gitu Pak. Memperkenalkan AI ke guru-guru ini apa untuk targetnya itu seperti itu? Ya harapannya guru-guru bisa memanfaatkan AI untuk pembelajaran gitu ya, terutama kan AI ini banyak gitu sudah mencakup ke masyarakat banyak. Nah sedangkan siswa-siswa ini kan masih butuh pendampingan gitu Pak. Nah kenapa kita menjawab guru ya, harapannya guru tersebut bisa mengajarkan juga ke siswa gimana caranya memanfaatkan AI yang bijak dan benar. Seperti tadi ada 7 etikanya Pak, kayak gitu. 7 apa? 7 etika AI, gimana kita harus berpikir kritis gitu. Apalagi apa? Berpikir kritis, terus kita harus melakukan verifikasi akademik, itu juga perlu ditingkatkan, gimana kita memperhatikan kayak kita mengerjakan tugas itu kan seringkali siswa jawabnya lewat ChatGPT gitu Pak. Nah guru-guru tuh harapannya bisa menekankan Pak, kayak kita tuh jangan menghilangkan sifat kritis kita, sifat kreatif kita gitu, harapannya kayak gitu. Terus targetnya tahun ini berapa guru yang bisa Mavindo? Untuk target sendiri di Mavindo Sidoarjo yang Agustus itu kita kemarin Agustus itu sudah melaksanakan dan juga sudah memberikan pelajaran kepada 56 guru dan di hari ini saya belum ngecek absensi lagi, tapi yang mendaftar sebanyak 75 orang seperti itu. Jadi di 2 bulan ini kurang lebih sekitar 100 orang sudah teredukasi, 120. Untuk Surabaya sendiri? Untuk Surabaya kita datanya beda kan Pak, jadi kurang tahu saya. Oh, ini Mavindo Sidoarjo. Mavindo Sidoarjo. Terus ada follow up gitu, jadi yang sudah diajarkan sebagai apa, seperti apa pemain? Kita kan sifat pelatihannya asinkronus Pak. Jadi setelah dilaksanakan hari ini ada pendampingan selama 1 minggu untuk guru-guru mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi harapannya nanti guru-guru memberikan feedback tugas-tugas itu. Jadi kami bisa melakukan evaluasi kayak memulihkan pembenaran. Oh Bu, ini cara menggunakan AI-nya kurang tepat. Jadi ada timbal baliknya, ada feedbacknya. Setelah pendampingan selama 1 minggu juga Pak. Terus terakhir mungkin ada himbauan untuk guru-guru atau seperti apa supaya mereka ini kan juga masih membuka kan ya untuk pelatihan selanjutnya. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada himbauan untuk guru-guru. Ya harapannya guru-guru bisa terbuka gitu ya untuk mengikuti kegiatan ini, karena tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi itu akan terus berjalan dan guru-guru adalah tombak utama gitu, tombak terdepan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui siswa-siswa gitu ya. Nah harapannya ya guru-guru bisa ikut, terus bisa secara semangat mendalami gimana sih AI itu bekerja, gimana sih cara menggunakan AI yang bijak dan benar gitu. Karena orang-orang selama ini kan banyak tersiap di sosmed kan menggunakan AI hanya untuk misalnya lucu-lucuan gitu. Nah harapannya bisa memberikan edukasi kepada siswa bahwa AI itu
juga bisa dibuat untuk bekerja, bisa dibuat untuk belajar. Bahkan yang narasi-narasi yang disebarkan AI akan menggantikan manusia. Sebenarnya AI itu nggak menggantikan manusia, justru malah memudahkan kerja-kerja yang dilakukan oleh manusia, gitu. Sehingga waktu yang dihabiskan manusia bekerja itu lebih sedikit ya, terpangkas, lebih efektif dan efisien seperti itu. Kalau murid sama atau guru menjadi ketergantungan dengan AI itu seperti apa ya? Nah, semua perkembangan teknologi itu pasti akan ada dampaknya, positif dan negatif. Nah, itu semua tergantung gimana pribadi menyikapi hal itu gitu. Nah, itulah kenapa ada perannya pelatihan-pelatihan seperti ini, karena guru yang awalnya nggak tahu kayak oh ternyata pakai AI itu nggak boleh sembarangan gitu. Jadi guru jadi tahu gitu, kayak oh ada nalar kritisnya gitu. Karena kreativitas bisa turun kalau misalnya kita ketergantungan. Seperti tadi saya kasih saran kayak kalau kita bikin tulisan, kita mungkin bisa minta dipromin poin-poin pentingnya aja, nanti poin itu kita kembangkan sendiri seperti itu. Jadi nggak tergantung dengan AI. Iya, jadi nggak 100% tulisannya dari AI seperti itu. Dengan siapa Mas? Saya dengan beserta format tulisannya. Jadi nanti KA yang bikin formatnya. Nah, nanti Bapak Ibu ajarkan ke murid-muridnya kayak oh nanti format apa poinnya ini dikembangkan sesuai dengan ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ngantuk ya? Halo? Bu cermat gitu dalam melakukan prompting, inputting data. Itu data-data apa aja yang boleh diberikan, data-data apa yang tidak boleh gitu. Karena data tersebut akan tetap tersimpan meskipun kita ganti akun, itu akan tetap tersimpan selama kita nggak melakukan request untuk hapus data. Jadi ada KA, di situ itu bisa request hapus data. Silakan kunjungi websitenya. Gitu. Terus kepatuhan hukum. Nah, kita memanfaatkan KA sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia ini, yaitu pendekatan hak asasi pada manusia.